Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadul Huda dengan NIM 24OSP039. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang jawaban UAS saya yang mata kuliahnya mesin listrik. Nah, pada soal pertama itu jelaskan jawaban pertanyaan berikut. Nomor 1, di bidang pekerjaan mana diaplikasikan mata kuliah mesin listrik, khususnya pembahasan generator listrik? Nah, generator listrik banyak diaplikasikan pada bidang pembangkit listrik industri, manufaktur, rumah sakit, pertambangan, perkapalan, dan gedung perkantoran sebagai sumber listrik utama maupun cadangan. Soal nomor 2 yaitu apa itu mesin listrik? Mesin listrik adalah alat yang bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau sebaliknya. Generator listrik sendiri adalah mesin listrik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui induksi elektromagnetik. Nah, soal ketiga yaitu apa itu generator listrik? Nah, generator listrik diklasifikasikan berdasarkan arus keluarannya menjadi generator AC dan DC. Berdasarkan sistem kerja menjadi generator sinkron dan asinkron, serta berdasarkan jumlah fasa menjadi 1 fasa dan 3 fasa. Dan 4 itu uraikan klasifikasi pembagian jenis-jenis generator listrik. Nah, sudah. Dan nomor 5 itu apa itu generator sinkron dan asinkron? Generator sinkron memiliki kecepatan rotor yang sama dengan kecepatan medan magnet, sedangkan generator asinkron memiliki kecepatan rotor yang berbeda. Generator yang paling umum digunakan untuk melayani listrik masyarakat adalah generator AC 3 fasa tipe sinkron. Nah, nomor 6 itu generator listrik jenis apa yang terpasang secara umum untuk melayani listrik ke masyarakat? Nah, jawabannya tadi itu adalah generator AC 3 fasa sinkron ya. Dan nomor 7, bagaimana prinsip kerja generator listrik AC? Nah, prinsip kerja generator listrik AC adalah ketika rotor diputar oleh penggerak mula, medan magnet akan memotong kumparan stator hingga menghasilkan tegangan bolak-balik. Sedangkan pada generator DC, tegangan yang dihasilkan awalnya berupa AC, kemudian diubah menjadi DC menggunakan komutator. Nah, nomor 8 itu bagaimana prinsip kerja generator DC? Nah, sudah tadi saya jelaskan itu. Nah, nomor 9, uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik AC. Komponen utama pada generator AC antara lain yaitu adalah ada stator, rotor, slip ring, bearing, dan sistem pendingin. Dan nomor 10 itu uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik DC. Nah, pada generator listrik DC terdapat yaitu armatur, komutator, brus, dan kumparan medan. Nah, nomor 11 jelaskan istilah berikut: eksitasi, felt atau penguatan, kumparan medan, kumparan jangkar atau armatur, brus, penguatan sendiri, dan penguatan terpisah. Nah, eksitasi adalah proses pemberian arus pada kumparan medan untuk menghasilkan medan magnet. Penguatan sendiri berarti eksitasi berasal dari generator itu sendiri, sedangkan penguatan terpisah berasal dari sumber luar. Lanjut ke soal bagian B, yaitu jawab dan jelaskan hasil analisa output generator berikut.
Analisa output generator. Ketika beban generator bertambah, arus keluaran meningkat dan tegangan cenderung menurun. Jenis beban sangat mempengaruhi karakteristik tegangan dan arus generator, khususnya pada beban induktif dan kapasitif. Nah, pada bagian C, yaitu jelaskan jawaban pertanyaan berikut. 1. Ada beberapa jenis beban generator dan penyebabnya. Jenis beban generator terdiri dari 3, yaitu beban resistif, beban induktif, dan beban kapasitif. Nomor 2 itu jelaskan efek pada generator jika dibebani resistor murni kaitan dengan tegangan dan arus listrik pada sebuah grafik. Nah, nomor 3, apa yang dimaksud lagging dan apa penyebab kaitan dengan tegangan dan arus listrik pada sebuah grafik. Dan nomor 4 itu, apa yang dimaksud leading dan apa penyebab kaitan dengan tegangan dan arus listrik pada sebuah grafik. Dan nomor 5, jelaskan prinsip kerja terbentuk tegangan listrik 3 fasa, prinsip kerja generator 3 fasa. Nomor 6, bagaimana cara agar sistem listrik yang kondisi lagging dapat berubah menjadi sefasa. Nomor 7, jawab dan jelaskan berapa nilai VR, PS, dan VT saat S90 derajat dan ambil 3 digit dari NIM saya tersebut. Nah, pada bagian C saya akan menjelaskan menjawab semua soal dalam satu video. Yang pertama itu jenis beban generator terdiri dari 3, yaitu tadi 1 beban resistif, beban induktif, dan beban kapasitif. Nah, pada beberapa resistor murni tegangan dan arus berada dalam kondisi sefasa. Istilah lagging berarti arus tertinggal terhadap tegangan dan biasanya disebabkan oleh beban induktif, sedangkan leading berarti arus mendahului tegangan dan disebabkan oleh beban kapasitif. Generator 3 fasa bekerja dengan 3 kumparan stator yang dipasang dengan sudut 120 derajat sehingga menghasilkan sistem tegangan 3 fasa yang seimbang. Untuk mengubah sistem listrik yang bersifat lagging menjadi sefasa digunakan kapasitor bank. Nah, berikut adalah perhitungan tegangan 3 fasa. Dan adapun pertanyaan bagian D, yaitu jelaskan bagian-bagian genset dan cara pemeliharaan genset. Dan bagian E itu jelaskan syarat dan cara kerja paralel generator. Nah, bagian D itu genset dan pemeliharaan. Bagian utama genset meliputi mesin penggerak, alternator, AFR panel, kontrol, sistem bahan bakar, dan sistem pendingin. Pemeliharaan genset dilakukan dengan pengecekan oli, filter, sistem kelistrikan, serta pemanasan rutin agar genset selalu siap digunakan. Dan bagian E itu adalah paralel generator. Syarat paralel generator adalah yang pertama itu tegangan sama, yang kedua frekuensi sama, dan yang ketiga urutan fasa sama, dan keempat itu sudut fasa sama. Paralel generator bertujuan untuk membagikan beban dan meningkatkan keandalan sistem tenaga listrik. Nah, mungkin cukup sekian dari persentase yang sempat saya bawakan. Saya atas nama Fatul Huda dengan NIM 24 OSP 039. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.